40 hari bisa monetisasi, langsung bisa dapet cuan dari Mbak Meta. Ini gimana caranya? Teman-teman bisa simak video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya. Khusus ini video saya buat untuk kita semua para pemula dan termasuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Kang Dedi dari Dedi Dosya. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Sebagaimana video saya sebelumnya, bahwasanya saya akan memvideokan atau mendokumentasikan perjalanan saya di FB Pro. Tapi alhamdulillah ternyata baru 40 hari. 40 hari saya awal mulai itu tanggal 16 ya, 16 bulan 1 atau 16 Januari 2024. Saya mulai daftar FB Pro dan juga saya mulai upload video. Tapi kebenaran memang pertemanan saya sudah banyak. Selanjutnya tanggal 26 kemarin, bulan 2 ini, bulan Februari 2024, ternyata saya sudah monetisasi. Dan juga akhirnya saya bisa coba satu hari saya liatin ini ya. Ini saya satu hari sudah bisa mengumpulkan segini, ini alhamdulillah. Mungkin kalau suhu-suhu orang yang sudah sukses ini bisa lebih banyak, tapi segini aja udah alhamdulillah. Artinya kita sudah bisa mulai dapat penghasilan dari FB Pro. Mudah-mudahan teman-teman juga nanti bisa cepat dapat penghasilan dari FB Pro. Selanjutnya teman-teman, ada tips-tips saya buat teman-teman. Mudah-mudahan ini manfaat dengan apa yang sudah saya jalani dan apa yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan nanti jadi motivasi sehingga teman-teman juga bisa lebih semangat lagi untuk kontennya, juga lebih cepat lagi dalam monetisasi bisa dapat cuan. Jadi semua yang saya lakukan ini sesuai dengan perjalanan saya dulu. Saya dulu pernah bikin YouTube itu, alhamdulillah bikin YouTube itu selama 4 bulan saya itu sudah bisa monetisasi dan sudah berjalan sampai 14k. Ternyata saya ada kesibukan, akhirnya malas ngupload dan lain sebagainya, akhirnya penonton pada turun. Tapi alhamdulillah dengan ada FB Pro ini saya semangat lagi sehingga subscriber saya sekarang naik lagi hampir 15k. Terus penontonnya mulai jalan lagi walaupun pelan-pelan, tapi karena sudah monetisasi jadi dolarnya tetap jalan gitu kan. Nah juga di FB Pro ini akan seperti itu juga. Jadi kita awali perjalanan kita dari monetisasi dan bagaimana kita menjaga akun kita supaya tetap berkembang. Tips yang pertama yaitu jangan lupa doa. Ya kita mau ngapa-ngapain doa dulu ya guys ya. Kita mau ngapa-ngapain doa dulu. Udah itu kita usaha. Usaha yang kedua yaitu kita ini belajar konsisten setiap ngupload video. Jadi usahakan kita ngupload dulu. Saya selama 40 hari ini nggak berhenti ngupload saya setiap hari. Karena saya nggak tahu bakal video mana nanti yang akan viral. Selanjutnya yang ketiga, kita cari momen yang pas. Nah, mungkin di video saya ini pas momennya sehingga video saya langsung meledak hingga jam tayangnya nyampe. Terus sudah gitu 40 hari sudah monetisasi. Padahal saya nanya sama suhu-suhu, saya nanya juga di tutorial di YouTube, saya suka juga dengar tutorial di FB Pro, tapi saya biasakan tontonnya sampai habis supaya saya benar-benar paham. Kadang saya ulang lagi kalau saya nggak paham. Biasanya kalau iklan in-stream itu ada tanda panahnya itu biasanya cuma 2 bulan. 2 bulan nanti akan keluar tanda panahnya. Setelah itu nanti kita baru ketahuan jam tayang kita kurang berapa dan kita harus apa yang kita lakukan. Kita semangat untuk menuhi jam tayang, baru nanti kalau jam tayang penuh dan juga pengikut kita sudah cukup 5.000 pengikut, maka nanti kita baru bisa monetisasi. Tapi itu ingat, dalam jangka hanya 2 bulan ya. Jadi 2 bulan kalau kita nggak tembus 60.000 jam tayang, itu yang misalnya 60 hari nih. 60 hari berarti 60 hari itu kalau kita pas 69 hari berarti 9 hari pertama kepotong. Ya begitulah perjalanannya. Kalau di YouTube kan 1 tahun. 1 tahun itu 4.000 jam tayang. Jadi kalau misalnya bulan 1 kita mulai, ternyata kita bulan 1 kemudian itu belum cukup, maka bulan 1 yang lama ini akan kepotong. Maka wajar kalau misalnya in-stream kita turun dalam 28 hari itu turun, karena dia berjalan seperti ini. Jadi hari-hari yang sebelumnya itu dipotong. Maka kita harus konsisten upload video selama 60 hari itu. Kita usahakan tembus 60 hari itu 60.000 menit. Nah, itu yang pertama. Terus lanjut yang kedua ya. Yang ketiga jadi kita harus tahu bagaimana pelanggaran-pelanggaran itu ada dalam video-video kita apa enggak. Jadi sebelum kita ini mau melanjut
ke langkah selanjutnya, itu kita cek dulu akun kita itu ada pelanggaran apa enggak. Di situ ada di video saya sebelumnya bagaimana cara membersihkan pelanggaran-pelanggaran. Selanjutnya kita juga belajar bagaimana pelanggaran-pelanggaran itu yang bisa mempengaruhi akun kita. Misalnya kalau di YouTube itu ada copyright, ada konten berulang, ada konten tidak asli. Kalau misalnya di EB Pro ini ada KTA, ada standar komunitas, dan apa itu saya juga belum serba paham, masih saya pelajarin lagi. Itu saya suka scroll, itu ada di bantuan, itu kita sering baca di situ. Itu banyak bener manfaatnya kita baca tutorial atau kita bacain bantuan yang ada di ketentuan-ketentuan yang ada di EB Pro. Itu kita sering baca di situ. Jadi kita tahu ini ternyata yang nggak boleh itu seperti ini, yang nggak boleh itu seperti ini. Cuman kalau untuk video, memang pengalaman saya di YouTube, mana yang copyright, mana yang nggak copyright, itu saya memang belajar. Jadinya kebenaran juga, alhamdulillah, video saya kan ada 2 video saya itu yang pakai musik itu tetap lolos, karena memang itu salah satu musik yang memang digratiskan di seluruh Indonesia. Jadi nggak bakal kena copyright gitu. Tapi mudah-mudahan video itu aman. Nanti kalau itu aman bisa saya rekomendasikan buat teman-teman. Jadi sekarang jangan dipakai dulu ya. Bagusnya memang video itu ori seperti ini, jadi ngomong tanpa musik. Tapi nanti kalau memang itu berhasil, nanti akan saya berikan lagi tutorial selanjutnya buat teman-teman ya. Selanjutnya, kalau kita sudah bersihkan semua akun kita dari pelanggaran-pelanggaran, maka akun kita ini nanti bisa direkomendasikan sama EB Pro untuk bisa monetisasi. Tapi kalau akun kita masih kena pelanggaran, maka di situ dibatasi nanti. Dibatasi sehingga kita tidak bisa monetisasi. Jadi jangan lupa, udah capek-capek kita bikin VT, ternyata akun kita nggak bisa monetisasi. Teman-teman, selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini menurut saya membangun personal branding. Artinya membangun personal branding itu memperkenalkan diri kita kepada orang lain, yaitu dengan sering-seringnya interaksi supaya orang itu kenal, sehingga kita juga dikenal orang. Kita komen ke orang, orang komen ke kita. Kita like punya orang, orang like ke kita. Ini perlu. Ini namanya menurut saya yaitu personal branding atau memperkenalkan diri kita. Kita ini siapa, kita ini bagaimana, kita ini orang yang suka support apa enggak, kita ini maunya disupport aja tapi nggak mau support orang apa enggak. Nah ini penting. Kenapa? Karena kalau nanti misalnya video kita itu banyak yang support, artinya banyak komentarnya, banyak like-nya, terus yang nonton juga diusahakan itu misalnya dia nonton sampai selesai, maka video kita ini akan direkomendasikan oleh EB Pro ini ke penonton yang lebih luas. Tapi kalau nggak ada yang like, nggak ada yang komen, karena kita nggak suka komen, karena kita nggak suka like, kita males interaksi, ya biasanya video kita akan macet seperti itu. Coba bayangin teman-teman, jajal seperti ini saja. Sebelum teman-teman upload video, teman-teman scroll itu minimal 10 orang. Teman-teman datang ke videonya, teman-teman like, teman-teman komen di situ 10 orang. Jangan terlalu banyak, karena saya kemarin kebanyakan langsung kena spam ya, karena pembatasan komentar. Karena saya suka komentar ke tempat orang, terus udah gitu karena terlalu banyak akhirnya di stop. Harusnya jangan satu waktu. Artinya kalau pagi itu kita 10, nanti siang 10, atau sore 5 gitu aja. Itu nanti setelah kita bikin video, maka nanti 10 orang yang pertama tadi seenggak-enggaknya itu 50% akan komen ke tempat kita. Sehingga komen ke tempat kita, dia tonton video kita, maka video kita akan disebarkan oleh Facebook ke algoritmanya ke penonton yang lebih luas. Ya itu ya. Jadi yang keempat seperti itu. Jadi kita jangan sungkan-sungkan. Kadang-kadang kita ini mau komen ke tempat orang, mau support orang, ini takut orang itu sukses duluan. Tapi tidak seperti itu. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau kita tanam kebaikan, itu nanti yang kita dapat. Mungkin kita komen ke tempat orang itu gak komen kepada kita, tapi mungkin nanti akan ada yang komen juga tempat kita, sehingga video kita nanti direkomendasikan sama EB Pro ke penonton yang lebih luas. Ketika penonton itu semakin meluas, maka jam tayang kita semakin naik, dan juga kita mudah cepat untuk monetisasi. Mungkin itu dulu ya, kepanjangan nanti. Ya udah itu saja. Nanti silakan tonton video saya selanjutnya. Saya silakan bertanya-tanya atau komentar di bawah apa yang belum tahu. Nanti apa yang saya tahu akan saya sampaikan, apa yang saya pernah saya jalani akan saya sampaikan. Tapi yang belum pernah saya alami, insya Allah tidak akan saya sampaikan. Semoga ini jadi motivasi buat teman-teman semuanya. Pokoknya yang penting kita semangat. Mudah-mudahan kalau rezeki nggak bakal kemana, pasti kita dapatkan.
Terus selanjutnya hadirin teman-teman semuanya, saya bukan suhu ya. Saya bukan suhu, saya juga bukan orang yang sudah senior, tapi saya juga masih belajar. Tapi saya akan mencoba untuk step by step saya bagikan perjalanan saya, kalau itu memberikan manfaat dan motivasi buat teman-teman sekalian. Kalau suka dengan video ini silahkan di like. Juga silahkan komentar kalau misalnya ada yang kurang pas ataupun ada masukan, silahkan komentar di sana. Selanjutnya itu aja, terima kasih. Salam sukses buat semua teman-teman FB Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.